Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan melakukan praktek untuk pencatatan supplier tipe 3. Nah, supplier tipe 3 adalah supplier pegawai ya Bapak Ibu. Untuk mencatat supplier tipe 3, Bapak Ibu silakan login di user operator komitmen, karena kita nanti akan menggunakan modul komitmen. Nah, sekarang Bapak Ibu saya sudah login di operator modul komitmen. Kemudian kita masuk ke modul komitmen, pilih RUH, kemudian pilih pencatatan supplier. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk mencatat supplier tipe 3, Bapak Ibu sudah harus mencatat supplier tipe 1 terlebih dahulu. Karena supplier tipe 1 dan supplier tipe 3 itu supplier header-nya sama, jadi dia satu header supplier. Sampai di sini saya sudah mencatat supplier tipe 1. Bagi Bapak Ibu yang belum mencatat supplier tipe 1, silakan mencatat dulu supplier tipe 1 dengan melihat video tutorial untuk pencatatan supplier tipe 1. Di supplier header kita pilih jenis suppliernya yang Satker. Kemudian kita masuk ke menu supplier address, ke alamat suppliernya. Nah, terlihat di sini Bapak Ibu bahwa baru terdapat satu set ya untuk supplier tipe 1-nya. Nah, sekarang kita mulai tambahkan untuk supplier tipe 3-nya. Kita klik rekam. Kemudian kita pilih untuk negaranya. Oke. Kemudian pilih KPPN 059. Kemudian kita isikan alamat, di sini boleh alamat kantor. Pilih provinsinya. Alamat email kantor. Nomor telepon. Nomor faksimail. Kemudian yang penting di sini Bapak Ibu untuk pemilihan tipe suppliernya. Nah, untuk tipe suppliernya kita pilih tipe supplier 3 ya, pegawai. Nah, setelah terisi semua, Bapak Ibu silakan klik simpan. Setelah berhasil simpan, maka akan muncul set baru untuk tipe supplier 3-nya. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa tipe supplier 1 dan tipe supplier 3 itu memiliki satu header supplier yang sama. Jadi, satu header supplier, tapi di dalamnya ada dua, ada tipe supplier 1 dan tipe supplier 3. Kemudian Bapak Ibu untuk data pegawainya, supplier pegawainya bisa dilihat di sini ya, bahwa di sini datanya masih kosong. Bapak Ibu jangan khawatir untuk yang pegawainya banyak, tidak perlu input satu-satu. Bapak Ibu sisa langsung import data pegawai dari aplikasi GPP Satker ke aplikasi Sakti. Nah, untuk mengimportnya, Bapak Ibu silakan keluar dari menu pencatatan supplier. Kemudian Bapak Ibu masih di modul komitmen, masuk ke menu ADK, di situ ada ADK data pegawai. Kemudian klik tambah, cari. Silakan Bapak Ibu upload ADK data pegawai yang format namanya itu com depannya. Nah, ADK ini diambil dari aplikasi GPP Satker. Kemudian klik upload. Kemudian pastikan di sini notifikasinya berhasil upload ya Bapak Ibu. Nah, setelah berhasil upload, Bapak Ibu silakan ke menu import GPP terpusat. Nah, kita di sini akan mengimport data pegawainya. Di sini import GPP terpusat masih di modul komitmen, kemudian menu ADK, di sini ada import GPP terpusat. Silakan pilih jenis pegawainya Bapak Ibu, bisa PNS pusat. Kemudian jenis datanya kita pilih data pegawai. Nah, untuk kode anak Satker di sini dipilih. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum ada kode anak Satkernya atau masih kosong, silakan rekam dulu kode anak Satkernya ada di user admin. Kemudian di situ ada masuk ke administrasi, kemudian menu umum,
klik COA dan di situ ada anak satker. Nah, Bapak Ibu silakan rekam di situ. Klik rekam, kemudian isikan nomor anak satkernya mulai dari 00 sampai 99. Kemudian deskripsi anak satkernya boleh di situ nama satker ya, Bapak Ibu. Kemudian setelah ini sudah terisi, kita klik import. Oke, di sini notifikasinya sudah berhasil import ya Bapak Ibu. Setelah berhasil import, kembali lagi ke menu pencatatan supplier ya. Di RUH, pencatatan supplier. Kita akan simpan untuk data pegawainya. Supplier address, pilih yang site 3. Klik sampai berwarna biru. Nanti menu supplier pegawainya akan aktif. Di sini masih kosong Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan lakukan rekam. Kemudian pilih NIP-nya. Kita pilih NIP-nya semua pegawai. Nah, Bapak Ibu bisa checklist semuanya di sini. Tapi untuk yang satker dengan pegawai banyak atau lebih dari 10 ini kan tampilannya cuma 10. Silakan diubah tampilannya menjadi 100 karena untuk checklist yang tadi itu belum tentu semuanya ke checklist. Bisa diperhatikan di sini. Nah, ini yang di halaman selanjutnya belum ke checklist. Jadi diubah dulu tampilannya menjadi yang paling banyak sehingga tampil semua data pegawainya, baru kita checklist. Ini kan cuma 100 ya Bapak Ibu. Untuk yang satker dengan pegawainya lebih dari 100 berarti nanti checklistnya lebih dari sekali ya Bapak Ibu, biar ke checklist semua. Oke, sudah ke checklist semua, sudah pastikan checklist semua, kita klik pilih. Setelah itu kita klik, ada notifikasi berhasil. Kemudian bisa dilihat di sini Bapak Ibu, data pegawainya semuanya sudah masuk. Jadi kita tidak perlu rekam satu-satu, kita sisa import dari data pegawai di aplikasi DPP Satker. Untuk memastikan lagi tidak ada data yang tertinggal, silakan klik rekam lagi. Nah, sudah kosong ini Bapak Ibu, otomatis. Oke, batal. Ya. Setelah selesai, sampai dengan supplier pegawainya, kita sisa validasi untuk suppliernya dan kirimkan ADK suppliernya ke KPPN ya untuk didaftarkan ke aplikasi SPAN. Untuk mengirimkan ADK supplier itu ada di user validator atau user PPK. Bapak Ibu silakan masuk ke user PPK yang depannya file validator, kemudian masuk ke modul komitmen. Di situ ada menu ADK, Bapak Ibu silakan pilih ADK supplier interkoneksi OTP. Nah, setelah itu di sini akan muncul supplier yang baru kita rekam ya. Di sini ada 3, set 3 ini untuk supplier pegawai, silakan di checklist. Kemudian Bapak Ibu silakan klik proses yang di bawah dan request OTP-nya via SMS. Nanti jika OTP-nya sudah masuk ke SMS, silakan diisi di sini dan klik proses. Setelah klik proses, nanti ADK suppliernya otomatis akan terkirim ke KPPN melalui portal Sakti dan di KPPN akan diproses sampai mendapatkan NRS. Oke, begitu Bapak Ibu untuk perekaman tipe supplier 3.